Oke, di video kali ini saya ingin memberikan transfer update lagi ya. Tapi ini sekedar rumor, kita masih ngobrol-ngobrol santai aja sembari menunggu hari Jumat besok ya. Ini Liga 1 akan mulai lagi di match ke-16. Jadi sekarang kita ya masih ngobrol-ngobrol santai dulu untuk berbicara transfer update. Kita mulai dulu dari Persita Tangerang ya. Ini rumornya mendekati Febri Haryadi di Persib Bandung. Jadi sebelum kita lihat mengenai transfer ini, ya sedikit kita berbicara perform Febri Haryadi dulu. Febri Haryadi itu sebetulnya ya di zamannya Robert Rene di 2 musim terakhir ya, itu bermain cukup bagus. Berapa kali bisa menciptakan gol yang cukup bagus melalui kaki kirinya ya. Tapi justru di musim terakhir bersama Robert Rene, disitulah baru terlihat perform dari Febri Haryadi ini up and down. Nah, ketika dipegang oleh Luis Milla juga Febri Haryadi masih minim ya jam terbangnya, atau jarang lah diberikan waktu untuk sebagai pemain cadangan maupun pemain inti. Apalagi di sekarang mengalami cedera gitu ya. Semenjak dipegang Hodak memang belum bisa bermain karena ada cedera. Tapi memang akhir-akhir ini saya lihat ya Febri sudah mulai ikut berlatih lagi ya. Jadi sepertinya cederanya sudah mulai pulih. Nah, kalau dilihat kemungkinan besar kalau menurut saya, memang kalau dibilang jam terbang, ya Febri Haryadi menurut saya lebih baik pindah ke Persita. Kenapa? Karena ya di Persib Bandung juga dari perform pemain sayapnya, ini sudah mulai perform semua, termasuk Fred Butuan. Karena kan biasanya pesaing dari Persib Bandung itu ya Febri Haryadi, Beckham Putra, atau dulu ada Erwin Ramdhani ya, tapi karena Erwin kan sudah hijrah, sedangkan ada Fred Butuan dan Febri Haryadi. Ya ini menurut saya ya kalau dilihat dari perform, memang Fred Butuan ini yang terlihat sudah mulai maksimal nih bermain dengan Persib. Jadi ketika Febri Haryadi nanti sudah pulih dari cedera, saya juga nggak menjamin apakah Febri Haryadi akan sering dilakukan oleh Hodak sebagai starting line up. Tapi kalau di Persita Tangerang, ini kemungkinan besar ya kalau jam terbang dulu, ya Febri Haryadi akan banyak menemukan permainannya lagi. Karena stok pemain sayap dari Persita sejauh ini juga belum terlalu konsisten. Ya, Irsad Maulana sering dijadikan sebagai pemain cadangan. Hanis Syagara juga sama, seringkali dirotasi oleh Rivaldo Alves ataupun Luis Duran ya. Esa Sarul nih mulai lagi naik daun, selalu menjadi starting line up dari Rivaldo Alves. Nah inilah, jadi kalau saya bilang persaingan di sektor sayap Persita itu lebih banyak kemungkinan Febri Haryadi bisa bersaing daripada di Persib Bandung. Ya di Persib Bandung juga bisa melakukan persaingan, tapi sejauh ini kan ya sektor sayap Persib Bandung ini sudah cukup solid sekali ya dengan perform pemain-pemain saat ini tanpa ada Febri Haryadi. Ya ini menurut saya juga bukan sebagai jaminan nanti kalau Febri Haryadi sudah pulih bisa langsung masuk di starting line up-nya Hodak. Ya, jadi pertimbangan saya Febri Haryadi perlu dipertahankan di Persib atau pindah ke Persita. Ya ini kembali lagi melihat dari jam terbang atau persaingan di skuadnya ya Persita dan Persib. Ya, ini kesimpulan saya atau opini saya dari Febri Haryadi yang rumornya ke Persita Tangerang. Lalu ada dari Persebaya Surabaya ya. Kemarin saya hanya fokus kepada transfer So Yamamoto, Ferdinand Sinaga, Dufan Stefanovic dan juga Paulo Victor. Tapi justru di akhir-akhir ini ada lagi nih rumor mengenai Zevalente yang rumornya akan diloan atau kalau ada tawaran tinggi akan dilepas oleh manajemen Persebaya. Ya ini sebetulnya juga ada dilema ya menurut saya. Apakah Zevalente dan So Yamamoto perlu dipertahankan atau tidak? Kalau dari pengamatan saya ya, memang Zevalente ini pemain yang masih konsisten bermain untuk penyerangannya Persebaya di sektor tengah. Sedangkan kalau Yamamoto di sektor kanan ya memang kurang nyaman. Jadi kalau misalkan mempertahankan So Yamamoto tapi harus kehilangan Zevalente, ya ini bukan pilihan atau opsi yang tepat. Karena sebetulnya So Yamamoto kalau bermain untuk gelandang serang, ini juga bukan jaminan kalau So Yamamoto bisa langsung adaptasi dengan posisi sebagai gelandang serang ya, kecuali kalau So Yamamoto dibalikan ke posisi kiri. Nah ini baru saya bisa menjamin lah kalau Yamamoto akan lebih perform. Tapi kalau opsinya Zevalente atau So Yamamoto sebagai gelandang serang, ya saya bilang lebih baik Zevalente.
Tapi kalau untuk So Yamamoto pilihannya bukan di gelandang serang, tapi lebih ke sayap kiri. Tapi kan nggak mungkin Bruno yang sudah terlihat performanya bagus ya harus dikorbankan ke sayap kanan atau pemain depan. Ini kan jelas nggak mungkin lah kalau menurut saya. Ya, jadi pilihannya ya memang cukup sulit untuk Persebaya Surabaya menempatkan posisi So Yamamoto ini di mana kalau misalkan mau dipertahankan. Kalau di sayap kanan ya ini masih up and down. Sedangkan kalau De Valente misalkan memang mau dilawan, ya ini sama kasusnya seperti Duvan Stefanovic. Kalau misalkan memang mau dilawan, mau dievaluasi, ya saya berharapnya Persebaya Surabaya sudah menemukan dulu pemain penggantinya siapa. Ya, jangan sampai De Valente yang menurut saya performnya cukup konsisten di gelandang serang Persebaya, nanti ketika dilawan belum ada pengganti yang siap gitu loh. Ini jangan sampai menurut saya. Kecuali kalau sudah ada pemain penggantinya dulu dari De Valente ini siapa, nah itu mungkin bisa menjadi opsi terbaik untuk Persebaya melawan De Valente atau enggak. Ya, tapi ini hanya sebatas opini aja ya. Karena ada rumor nih ya, di akhir-akhir ini De Valente juga masuk dari radar evaluasi manajemen nih. Ya, jadi cukup menarik juga untuk transfer dari Persebaya Surabaya ya. Paling Song dan Bruno ya yang kemungkinan posisinya aman nih dari evaluasi manajemen Persebaya. Lalu next ya, dari Persik Kediri juga ada rumor ini Devinho ya katanya, atau kemarin ada yang komentar Flavio ya. Kalau Flavio saya nggak terlalu yakin akan masuk evaluasi dari manajemen karena ya sejauh ini Flavio juga setelah pulih dari cedera kemarin bisa menciptakan gol, performnya juga berapa kali cukup masih oke ya sebagai pemain sayap Persik. Jadi kalau saya bilang ya Flavio ini masih aman harusnya dari manajemen Persik Kediri. Tapi yang menjadi pertanyaan kan di Devinho ya. Kemarin juga Persik Kediri baru saja meresmikan pelatih baru ya, pelatih di lapangan lah, asisten pelatih ya. Kalau nggak salah mantan pelatihnya Persebaya Surabaya ya, Coach Mustaqim atau siapa gitu saya lupa. Jadi memang memberikan saran kalau Persik Kediri membutuhkan pemain depan sebagai finisher ya atau target man. Ya memang kalau melihat penampilan Devinho sejauh ini ya kalau boleh dibilang memuaskan juga belum memuaskan. Tapi kalau dibilang jam terbangnya tinggi juga ini enggak ya, karena di Persik Kediri kan sempat mengalami cedera. Jadi performnya justru nggak terlalu maksimal ya bersama Persik Kediri dari jam terbangnya. Ya ini juga bisa menjadi opsi juga untuk manajemen Persik Kediri kalau misalkan memang Devinho ada riwayat cedera yang mungkin selalu lama recovery-nya, ya mungkin Persik Kediri juga bisa membutuhkan pemain yang sebagai finisher ya. Mungkin Ejezari ya yang sempat membawa Persik Kediri cukup bagus performnya nih di 2 musim lalu ya. Ya ini contohnya lah striker yang seperti Ejezari yang finisher atau target man. Nah ini mungkin Coach Mustaqim merekomendasikan ini kepada manajemen Persik kalau Persik Kediri membutuhkan predator di lini tengah ya atau di sektor pertahanan dari musuh ya. Kalau MK Nafi sebetulnya juga cukup baik ya. MK Nafi saya nggak bilang performnya Kanafi jelek, enggak, cuma kemarin lawan apa saya lupa yang 2 Persita Tangerang ya, itu kan supportnya nggak terlalu banyak. Tapi kalau berbicara target man, sebetulnya MK Nafi ini bukan tipe target man atau finisher ya. Kalau saya bilang MK Nafi ini lebih cocok sebagai pemain yang suka membuka ruang atau mencari positioning. Ya ini beda dengan tipe striker yang target man, yang benar-benar ya stay di tengah di pertahanan musuh. Ya mungkin kalian bisa bandingkan aja perbedaan dari MK Nafi dengan Ejezari ini apa sih perbedaannya. Nah inilah yang saya ingin kasih tahu kepada kalian lah perbedaan dari 2 striker ini. Mungkin dari Coach Mustaqim ini ya sarannya seperti pemain seperti Ejezari gitu ya. Ini tinggal tergantung dari kebutuhan tim aja sebetulnya Persik Kediri akan mencari pengganti Devinho atau enggak ya. Ini yang masih kita tunggu-tunggu dari Persik Kediri. Lalu selebihnya Fortes yang ke PSIS Semarang gosipnya didekati PSS Sleman, ini juga saya ingin memberikan sedikit opini ya. Sebetulnya Fortes ini kan pemain yang berapa kali saya lihat justru support dari sektor tengah ini nggak terlalu banyak dari PSIS Semarang. Karena saya berapa kali mengkritik permainan PSIS Semarang itu di sektor tengahnya kurang bisa hidup kreativitasnya.
Jadi kontribusi untuk suplai ke Fortes dari sektor tengah itu menurut saya masih minim sejauh ini. Sedangkan di PSS Sleman, sektor tengahnya ini cukup baik. Bustos, Kim, Hamisi ya, ini yang beberapa kali saya bilang kalau sebetulnya sektor tengah PSS Sleman ini sudah solid. Ya, tapi tinggal tergantung nanti. Misalkan Fortes ke PSS Sleman, ya kalau saya bilang suplai dari sektor tengah mungkin akan lebih baik lagi. Tapi dari sektor sayap ini ya, kalau PSS Sleman juga masih sering inkonsisten dari suplai pemain sayap. Sedangkan PSIS Semarang di sektor sayapnya ini sudah solid juga. Ya ini tinggal tergantung dari masalah kebutuhan tim masing-masing. Kalau PSIS Semarang bisa membenahi sektor tengahnya lebih hidup kreativitasnya, saya yakin suplai ke Fortes akan lebih maksimal. Karena sejauh ini paling banyak kontribusi yang diterima oleh Fortes, suplai itu dari sektor sayap, bukan dari sektor tengah. Ya, ini tinggal melengkapi aja sebetulnya PSIS Semarang di sektor tengah. Nanti baru terlihat perform Fortes akan seperti apa. Kalau sejauh ini kan Fortes paling banyak menerima suplai dari sektor sayap gitu. Ya, sedangkan kalau di PSS Sleman sektor tengahnya saya yakin akan lebih banyak memberikan suplai ke Fortes. Tinggal di sektor sayapnya ini yang perlu dibenahi juga dari PSS Sleman. Ya, karena Hoki Caraka juga gosipnya ke PSIS Semarang gitu. Ya, sebetulnya nggak ada perbedaan dari dua pemain ini. Fortes dan Hoki Caraka sama-sama pemain target man atau finisher. Tinggal kembali lagi ke, kalau menurut saya di masalah timnya sendiri. Kalau PSS Sleman bisa membenahi sektor sayapnya lebih konsisten, ya pemain depan mau sekelas apapun saya bilang ya akan jauh lebih perform gitu. Sedangkan dari PSIS Semarang kalau sektor tengahnya bisa dibenahi lebih solid lagi, lebih banyak untuk melakukan kreativitas, ini juga bisa membuktikan performnya Fortes bagus atau tidak. Karena sejauh ini saya bilang ya Fortes sulit untuk bisa dinilai bagus atau tidaknya. Karena suplai kepada Fortes juga nggak terlalu banyak. Walaupun berapa kali finishing Fortes juga ada beberapa yang kurang baik ya, yang bisa dijadikan sebagai peluang emas. Nah inilah tergantung dari kebutuhan tim juga. Ya, jadi ini masih sekedar rumor aja, nggak usah terlalu dianggap serius. Ini hanya untuk sekedar mengisi waktu luang aja untuk mempersiapkan nanti di hari Jumat ya. Sudah ada mulai 3 match lagi, ada Persikabo PSIS Semarang, ada Bali United Persebaya, lalu ada PSM Arema. Ya, nanti kita mulai fokus lagi untuk berbicara di pertandingan Liga 1. Jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you.